Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Adit. Pada kesempatan kali ini gua bakal ngajarin atau sharing-sharing sama teman-teman semua bagaimana gua belajar desain dari semenjak tahun 2017 akhir saya atau gua belajar desain. Gua bakal kasih tahu ke teman-teman semua gimana proses gue belajar desain dari awal sampai gue sedikit bisa, dan sekarang mau sharing ke teman-teman semua biar teman-teman semua bisa ngikutin. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau coba ngedesain pakai Adobe Illustrator. Seperti apa Adobe Illustrator kita lihat aja di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator, teman-teman. Di sini ada tampilannya. Terus kita ambil new itu artinya lembar baru, ya sama kayak di Word. Lalu di sini ada beberapa tampilan, teman-teman. Nah, di sini saya pakai Adobe Illustrator CC. Ada CC dan CS. Mungkin itu bedanya teman-teman bisa cari sendiri di Google. Intinya kalau CC itu dia kalau misalkan teman-teman beli itu kayak ibaratnya kayak ngontrak. Kalau CC itu per bulan bayarnya. Kalau CS itu seumur hidup, kayak beli rumah kayak gitulah. Nah, di sini ini ada tampilan awal dari ketika teman-teman buka new dokumen. Di sini ada width, artinya lebar. Nah, kalau height itu tinggi. Jadi kalau misalkan di sini ada satuan ukuran, ada sentimeter, ada milimeter, ada inci, ada picas, poin sama pixel. Terus gue biasanya pakai yang mana tergantung, teman-teman. Kalau misalkan gue mau buat nyetak, buat kebutuhan percetakan, gue pakai sentimeter karena ukurannya sesuai dengan ukuran yang gue pengen cetak. Kalau misalkan gue mau buat hanya di digital atau mungkin cuman kebutuhan Instagram atau kebutuhan gadget, gue pakai pixel. Selain itu gue nggak pernah pakai yang lainnya karena sebenarnya sama aja, cuman beda satuan ukuran. Nah, gue biasa pakai pixel kalau misalkan buat di ini. Terus di sininya berapa? Nah, kalau misalkan pixel itu paling gede gue ambil 2000. Sekarang gue pakai 1080 aja. 1080 kali 1080 pixel. Nah, di sini artboard. Nah, artboard ini kayak lembar kerja, teman-teman. Jadi ntar ada lembar-lembar kerja gitu. Intinya kayak gitu. Nah, mungkin untuk awal gini aja udah cukup. Width-nya berapa, height-nya berapa, dan satuan ukurannya apa. Kita create aja langsung buat. Nah, tampilan utamanya kayak gini, teman-teman. Nah, di sini itu ada toolbox atau box alat-alat, dimana ini adalah alat-alat yang teman-teman butuhkan untuk ngedit. Dan di sini ini ada bar aksi lah. Jadi buat teman-teman semua, contoh kalau misalkan mau ekspor itu ada di file, kalau misalkan mau undo redo ada di edit kayak gitu. Sebenarnya gue juga jarang terlalu menggunakan ini ya, tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan gue butuh efek ya tetap pakai juga, tapi karena untuk awal gue hanya menyarankan atau hanya mempelajari hal-hal yang basic sekali. Nah, sebenarnya gue di Adobe Illustrator itu belum lama, teman-teman, baru sekitar berapa bulan gitu. Tapi karena ini kebutuhan desainnya harus di Adobe Illustrator. Gue dulu biasanya main di Adobe Photoshop, tapi Adobe Photoshop itu buat foto. Nah, di sini ada layer. Layer ini adalah tumpukan objek teman-teman semua yang ada di lembar kerja. Jadi ntar gue kasih tahu ya caranya kayak gimana. Nah, gimana caranya ngedesain? Untuk awal gue akan menyarankan teman-teman bukan untuk ATM ya. ATM itu amati tiru modifikasi, karena teman-teman semua mungkin belum waktunya untuk memodifikasi atau belum waktunya untuk improve, sehingga gue menyarankan teman-teman semua itu ATP, amati tiru plug. Intinya plug jadi plug, ngikutin aja. Ketika teman-teman semua bisa menghasilkan karya atau bisa meniru sebuah karya, baru teman-teman bisa mulai mengimprove karya yang teman-teman tiru gitu loh. Sehingga ketika udah ATP lalu ATM, baru teman-teman bisa keseluruhan membuat sebuah desain full gitu. Nah, di sini gue pakai kalau buat cari referensi, gue biasanya pakai ini, namanya Pinterest. Teman-teman bisa ketik lah Pinterest. Nah, Pinterest. Nanti teman-teman bakal nemuin. Nah, ini tuh website biasanya buat
para content creator, para desainer, para fotografer untuk melihat referensi yang cukup lumayan bagus, karena di dalamnya itu bagus-bagus teman-teman. Teman-teman bakal diarahin ke desain, foto, tergantung teman-teman memilih di awal ketika teman-teman daftar, dan nanti bakal ada pilihan teman-teman sukanya apa. Ada lifestyle, ada food, ada fotografi, ada desain, terserah teman-teman. Nah, gue di sini ambil desain, dan gue coba, gue download beberapa teman-teman, udah download beberapa foto. Nah, yang gue download yang ini sama yang mana ya? Sama yang ini. Kita coba yang ini dulu ya. Yang we are hearing. Gue udah download nih di sini. Nah, ini kita coba caranya. Kita tarik foto atau gambar, kita tarik ke Adobe Illustrator. Nah, kayak gini. Tampilan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa gedein, lalu kita ikutin. Kita buat apanya dulu nih? Kita buat yang we hearing-nya dulu nih, yang kotak we hearing. Ini gimana biar caranya nggak pindah-pindah? Teman-teman bisa lock gambar atau objek itu dengan Ctrl 2, Ctrl sama plus 2. Nah, ini nggak bisa dipindah-pindah lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen tahu ini dikunci atau enggak, kita lihat di layer. Nah, kenapa kata gue tadi layer itu adalah tumpukan sebuah objek? Nanti di sini itu bakal numpuk sebuah objek di sini teman-teman. Kita coba nih, tambah kotak nih. Nah, dia di atasnya bakal ada rectangle atau kotak yang ada di atas si gambar. Kalau kita taruh di bawahnya gambar, ya dia bakal ada di bawah gambar. Jadi intinya kayak tumpukan-tumpukan lah, tumpukan-tumpukan objek. Nah, ini kan tadi gue ngasih tahu di sini kan toolbox atau alat-alat yang teman-teman butuhkan untuk ngedit. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin kotak ya pakai ini. Kalau teman-teman pengen bikin teks ya pakai teks. Kalau teman-teman pengen bikin garis ya pakai garis. Gue di sini jelasin agak cepet ya teman-teman. Soalnya waktunya nanti takutnya kelamaan. Jadi gue pengen bikin yang awalnya kayak bikin kotak dulu, pakai yang ini rectangle tool. Atau kalau mau cepet tinggal klik M langsung ke sini. Nah, kita bikin ini ada ininya. Kita klik terus tarik. Nah, ini kan pertanyaannya, ini kan kotak nggak melengkung. Caranya ini kan ada kotak, ada titik-titik nih. Teman-teman tinggal tarik aja. Nah, ke tengah. Dia bakal jadi bakal jadi nggak lancip. Makin teman-teman tarik dia makin membulat. Tuh, kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah bulat terus pengen diinin lagi, gimana caranya? Kalau misalkan udah jadi kayak gini, udah nggak bisa diituin lagi, atau udah kepindah, atau mungkin ukurannya ke itu salah, gimana caranya? Ctrl Z biasa kayak di Word lah. Kalau Ando lah itu pakai Ctrl Z. Kalau Redo Ctrl Alt Z. Nah, terus gimana kalau misalkan pengen gambar warnanya sama kayak gini, teman-teman tinggal ambil aja pakai pick color ini nih, eyedropper tool. Jadi di pick aja warnanya, klik. Nah, dia warnanya berubah, ya kan? Kayak gini. Terus ini bikin ininya kayak gimana? Kita pakai ini nih. Gua biasanya pakai ini, pen tool. Atau yang lebih enaknya gue biasa pakai yang ini, curvature tool. Kita klik dari sini, terus klik lagi. Dia jadi kan. Nah, kalau misalkan jadinya kayak gini, bulat kayak gini, klik aja beberapa kali, dia bakal lancip tuh, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi hasilnya kayak, kalau misalkan ini masih kurang lancip, kita bikin lagi biar kelihatan lancip. Nah, mungkin nggak ini itu ya. Coba kita biar bisa nah, ini bisa nih tuh agak nggak terlalu lancip, pakai yang ini nih, namanya direct selection tool. Bedanya apa sama yang ini, ntar gue jelasin. Nah, jadi nih, terus gimana pengen ngeliat hasilnya, Kak? Caranya tinggal klik nih yang si mata. Jadinya hasilnya kayak gini.
Terus kita lanjutnya kita bikin CCTV-nya. Gimana caranya? Ini ada beberapa cara, mungkin gua ajarin yang pakai rectangle tool lagi ya. Kita bikin kotak, terus kita bikin link di rotate, terus kita taruh nih, pasin. Nah, agak dibuatin lagi dikit, di rotate lagi dikit, terus ini terlalu. Nah, udah gitu, ini gimana caranya biar dia nggak berisi. Nah, ini di sini teman-teman. Kalau yang ini buat fill atau buat isi. Ini buat fill atau buat ngisi sebuah objek atau sebuah kotak atau bentuk. Kalau misalkan kita klik ini, dia hilang. Soalnya dia nggak ada gambar, nggak ada warna. Tapi kalau yang ini dia stroke atau garis. Bisa dilihat nih, kalau ini kan full nih. Kalau ini garis nih, kotak nih. Nah, kalau kita klik terus kita kasih isi. Tuh. Kembali bentar. Kalau kita yang klik yang ini, isi, dia bakal ada garisnya tapi nggak kelihatan. Gimana cara ngegedein? Tinggal kasih aja berapa gedenya struknya. Tuh, dia makin tebal teman-teman. Terus gimana cara ngambil warnanya biar sama? Kita ambil lagi aja warnanya pakai ini eyedrop. Tuh, kita klik ke sini. Nah, ini kok kayak gini lagi? Gimana caranya? Nah, ini tinggal dirubah aja teman-teman. Di swipe. Tuh, gedein lagi ininya. Warnanya juga tetap sama kan. Terus gimana lagi cara bikin ini? Kita bisa pakai kotak juga. Kita bikin lagi. Kita samain. Kita lurusin. Nah, ini kita pakai ini coba. Kita tarik. Salah. Klik sekali, ambil, taruh sini. Klik sekali, ambil, taruh sini. Jadi kan? Terus gimana biar misalkan dia agak membundar. Nah, caranya gini. Di selection, kita tarik. Ini juga selection. Atau mau sekaligus bisa teman-teman. Kita langsung selection semuanya segini nih. Bentar. Nah, kan sekaligus nih tuh. Jadi, nah kalau udah jadi, satunya yang ini. Ini. Pindahin. Pasin. Masih kurang. Nah, jadi kan. Terus kita bikin yang ininya. Tapi ini belum ini. Kita kasih. Nah, terus ini juga. Kita swipe. Nah, jadi kita lihat hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Sebelum jadi, kita bikin nih dari sini ke sini pakai ini bisa dari sini. Terus ininya kasih isi dengan cara pakai eyedrop tool lagi, ambil, terus di swipe, terus gedein lagi. Tuh. Terus begitu pun sama yang ini. Nanti bisa tarik sini, ambil sini, pasin, udah gede tuh. Nah, udah jadi. Kita lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Belum beres. Nah, sekarang kita ngasih font. Gimana caranya font ini bisa bagus? Gua kira ini udah cukup. Tinggal gua kasih background. Tinggal gimana ini caranya biar ini bisa lepas lagi dari kunci? Teman-teman tinggal klik aja kuncinya. Tuh, dia bisa digerakin lagi. Nah, gue ini udah cukup. Tinggal dikasih background. Kita backgroundnya bikin backgroundnya dari sini ke sini. Nah, ini kan kayak gini nih. Di swipe lagi nih. Nah, terus ambil warnanya, ambil warna kuning. Tuh, ini ada di atas. Gimana cara ke bawah? Nah, ini di layer tarik
bawah, tarik aja ke bawah tuh kayak gitu. Terus ini dikunci Ctrl 2, baru ini kita pindahin. Nah kalau misalkan teman-teman ini pindahin terus di sininya belum belum ketarik, teman-teman bisa seleksi dulu. Nah di seleksi Ctrl G biar dia jadi grup. Nih di grup, gue liatin ya, ketika gua pencet Ctrl grup ini bakal berubah, bakal nyatu nih antara dua ini nih. Nah, ketika teman-teman tarik ke atas, dia bakal ngikut. Ini juga sama, teman-teman bikin Ctrl grup dulu, Ctrl grup, tarik ke atas, kayak gitu. Terus ini kan ada isinya nih, yang ini ada isinya warnanya, kita coba kasih isi deh. Ctrl ungroup. Nah kalau mau di ungroup lagi, pengen dipisahin, klik kanan, di ungroup. Belum. Klik kanan, ungroup. Nah yang kotak ini teman-teman isi sama ini. Terus ininya kita kasih isian. Bentar. Ininya kita ambil dulu warnanya. Di copy ini warnanya, terus kita ambil warna ini, terus kasih isinya, Ctrl paste. Nah gedein, cukup 16. Itu pun juga yang ini kita ambil aja langsung ya, ambil kita copy nih, copy, terus kita ke sini, kita isi nih, ininya diklik beberapa kali terus paste warna yang tadi, salah, kepencet paste tuh. Terus yang ini juga jangan lupa diklik ininya biar berwarna, paste. Nah kayak gini teman-teman. Terus kita gabungin lagi Ctrl grup. Nah ini setelah itu kita coba buat tulisannya atau fontnya, kita pakai ini nih, text tool. Kita kasih, ini kan kecil banget nih, kita gedein nih, ini gedein di sini. Nah contoh belajar desain. Belajar desain. Ayo kita belajar desain. Ayo kita belajar desain. Nah, coba kita ganti ya. Pakai fontnya, pakai Gotham Black. Coba bagus. Ini warnanya kayak gini, gimana kan biar bagus? Ya kita ikutin aja warnanya. Ambil sini, klik tuh. Mungkin nggak sama warnanya, tapi teksnya, tapi kita coba aja, nggak apa-apa. Nah, kita gedein coba ya. Kita gedein. Nah, contoh kalau misalkan, wah ini kejauhan nih, yang dari bawah ke atasnya spasinya, misalnya dipakai ini nih, karakter, terus gedein, dikecilin biar dia dekat. Nah seperti ini tuh. Terus bawahnya kita buat lagi sini, contoh sekarang tanggal 15 tanggal 14 Juni 20. Ini nggak kelihatan ya? Ya kita ganti tuh warnanya. Kita klik, ambil warnanya, klik. Nah, kecilin. Terus kita ikutin ini aja, nggak apa-apa. Karena gua ngajarin teman-teman semua untuk ATP dulu sebelum memulai. Sebelum teman-teman belajar desain yang lebih mendalam lagi, gua saranin buat ATP aja dulu.
bukan saranin untuk bukan nyaranin teman-teman semua harus terus mengikuti, tapi langkah awal gue belajar emang seperti ini. Kita coba free. Atau jangan boleh deh free. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, ini gue pengen di tengah-tengah si bulat ini gimana caranya? Klik ini sama klik bulatnya, terus teman-teman ke arah sini, namanya elegant, ini ganti nih ke selection, elegant to selection, taruh tengah ini sama ini. Nah, dia ada di tengah-tengah kan. Terus kita coba bikin lagi, ayo buru gabung Desigen, gabung belajar Desigen gratis, enggak perlu bayar. Nah, terus ininya kita ganti jangan sama semua kayak gitu teman-teman. Kita ganti pakai Nexa Bold, kecilin. Gue lupa, harusnya fontnya jangan kapital semua. Ayo belajar Desigen gratis, enggak perlu bayar, dijamin jago. Nah, taruh di sini. Terus ini kan kelihatan deket banget ya, kayak nggak ada spasinya gitu. Coba pakai yang ini tadi, karakter, kita gedein jaraknya. Atau ini terlalu ini ya, belajar Desigen nggak perlu bayar aja deh. Nah, udah jelas belum lah, kita tambahin lagi kayak gimana ya, tinggal cocok-cocokan aja sih. Tambahin belajar bareng sama Kang Adit, kecilin lagi, terus ambil lagi yang ini. Dia adalah owner cepedmedia.id. Nah, buat teman-teman semua juga yang belum follow, jangan lupa follow. Jangan lupa follow ya. Ini kita pakai Nexa like. Kita kasih jam ya, belum kasih jam ya. Jamnya kita taruh di sini aja. Jam 14.00 sampai dengan selesai. Ininya jangan lewatkan. Nah, kalau misalkan pengen tata kanan, ini dari sini. Tengah, kanan, tinggal teman-teman pilih aja. Ini gue mau gedein. Ini. Gede. Nah. Kita kasih variasi yang lain deh. Tapi kalau teman-teman belum bisa variasi, gue selalu mengajarkan orang-orang yang mau belajar desain ke gue tuh, bahwa menurut gue lu jangan dulu improve kalau lu belum banyak lihat desain orang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena
kita sebenarnya nggak bisa improve kalau teman-teman semua nggak punya bakat. Bukan gue meremehkan ya, tapi untuk improve itu nggak gampang teman-teman. Alhasil jadinya ntar bakal jadinya nggak kurang bagus gitu. Sehingga teman-teman semua harus banyak referensi desain dulu yang masuk, sehingga ketika teman-teman semua banyak referensi atau teman-teman sering lihat desain-desain bagus, nanti teman-teman bisa improve yang bagus gitu dari referensi teman-teman yang teman-teman lihat sebelumnya kayak gitu. Karena gue juga bikin kayak gini karena melihat referensi teman-teman. Gue ngeliat desain kayak gini terus gue ikutin. Udah mulai bagus belum? Nah, udah keren kan? Udah kasih pemanis lagi deh yang mau bisa desiden. Gue tulisnya bukan desain ya, bukan desain, karena gue biasa nulis bahasa desainnya pakai bahasa Inggris, tapi yang lain bahasa Indonesia. Oh, gimana? Mau kasih ini juga boleh. Sini ya, 1. Nah, cara copy yang cepat kayak gini teman-teman. Ini enggak harus kita buletin dulu ya. Pakai ini nih. Kalau mau ngebuletin ujungnya, ini kan ujungnya lancip gini. Kalau mau bulat pakai ini. Pakai yang bulat. Mau dibulat. Nah, gimana caranya biar dia di copy dengan cepat teman-teman? Pakai ALT. Klik ALT, terus klik ambil. Tuh, dia langsung copy dengan cepat. Kontrol copy, kontrol video bisa teman-teman. Tapi biar lebih cepat kayak gitu teman-teman. Ini kalau misalkan ini kan udah ngadep ke sana ya, pengen ngadep ke sini biar dengan ukuran kemiringan dengan yang sama, klik ini, klik kanan, terus transform, reflect. Tuh. Taruh terlalu ini ya. Reflectnya terlalu parah. Kayak gini. Nah, jadi kan gimana? Teman-teman tinggal kreasi. Nah, kalau teman-teman masih kurang, ada apa lagi informasi yang kurang, tinggal tambah-tambahin. Jadi seperti itu. Gua ngedesain. Terus gimana cara save-nya? Kang Adit atau Adit, gimana cara save-nya? Save-nya Ctrl S biasa. Ctrl S itu save. Tapi bukan ekspor ke gambar ya teman-teman. Hanya save sebagai mentahan biar bisa diedit lagi. Kita kasih di sini belajar desiden. Desiden. Taruh di sini aja nih. Soalnya dikit. Save. Langsung oke aja. Nah, ini udah di save. Gimana caranya buat ekspor? Ini gampang teman-teman. Teman-teman tinggal ke file, terus export as. Nah, ini yang teman-teman jangan lupakan. Ketika ekspor, ini jangan sampai salah. Ini harus JPEG, teman-teman. Atau misalnya teman-teman pengen belakangnya kosong atau belakangnya transparan, pakai PNG. Tapi kalau misalkan mau buat gambar ya pakai JPEG. Dan ini harus pakai use artboard. Use artboard itu artinya teman-teman ekspor yang ada di artboard aja, yang ada di kotak tadi. Jadi gambar yang di luar kotak itu nggak ke ekspor teman-teman. Kita klik langsung ekspor. Ini nih jangan lupa, kalau teman-teman buat kebutuhan cetak itu harus pakai CMYK. Singkatan dari sign, terus cyan, terus magenta kalau nggak salah, yellow sama black. Itu kenapa harus pakai ini kalau print atau nyetak? Karena kebanyakan
mesin percetakan yang di Indonesia itu pakai menggunakan warna ini teman-teman, bukan RGB. Nah kalau RGB ini, kalau teman-teman ini digunakan untuk di digital di layar. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman pengen buat cetak pakai CMYK. Kalau teman-teman pengen buat buat di digital, di HP, di laptop, di Instagram itu pakai RGB. Terus apa bedanya? Kita lihatin ya. Kita coba dua-duanya. Save RGB. Nah, udah. Export. Ganti dulu namanya biar nggak ketumpuk. Kasih satu. Export. Terus pakai CMYK ya. Oke. Nah, kita lihat bedanya. Nah ini yang satu yang CMYK, yang satu RGB. Kita lihat ya bedanya. Nah, lihat beda kan? Ini kalau yang CMYK yang ini kalau di print dia warnanya hitam teman-teman, nggak warna abu-abu gini. Jadi makanya jangan sampai salah ekspor. Kalau misalkan teman-teman buat cetak ya harus pakai CMYK. Terus kenapa kalau misalkan kita cetak pakai RGB, nanti yang hitam ini bakal pudar. Soalnya dia nggak terlalu pekat kalau RGB. Kayak gitu. Mungkin itu aja. Terus apa sih tips dari gua? Tips belajar dari gua buat teman-teman yang baru mulai, teman-teman itu menurut gua harus ATP aja dulu, jangan dulu ATM. Karena terlalu berat. Takutnya ketika terlalu berat dan hasilnya jelek, atau jangan jelek terlalu parah, hasilnya kurang bagus, teman-teman takutnya menyerah. Sehingga teman-teman berhenti buat ngedesain. Jadi saran gua ikutin dulu. Kalau teman-teman udah bisa ngikutin beberapa karya, sok teman-teman mau improve sesuai dengan apa yang teman-teman pengen, sok nggak apa-apa. Yang pertama menurut gua teman-teman harus ATP dulu, amati, tiru, plok, ikutin aja dulu dari warna, bentuk, gambar, semuanya. Dan ada satu lagi yang teman-teman kadang teman-teman lupakan atau baru pemula lupakan, font atau tulisan. Font ini kadang selalu dianggap remeh teman-teman. Karena kebanyakan orang itu terlalu mandang pengen backgroundnya bagus, gambarnya bagus, tanpa memperhatikan font. Tapi sebenarnya font ini adalah bisa dibilang 50% sampai 60% yang menentukan desain teman-teman bagus atau enggak. Kadang gambarnya bagus, backgroundnya bagus, perbedaan font itu bakal jauh banget teman-teman bedanya. Jadi font teman-teman harus pelajari, namanya ilmu tipografi, antara meletakkan atau menyusun beberapa font menjadi sebuah seni desain gitu. Makanya tadi kan gue liatin di sini kan ada ayo kita belajar desain dengan bentuknya kayak gini, kenapa mau belajarnya kecil. Itu harus ada keserasian teman-teman. Harus jangan gede semua. Jadi ntar kalau gede semua orang bakal puyeng mana judul, mana headline, mana body note, mana body gitu, mana isi. Jadi harus ada mana yang teman-teman sorot. Kalau misalkan di sini kan yang gue sorot, ayo belajar sama 14 Juni. Dimana ini yang menjadi sorotan untuk orang lain biar langsung tertuju sama si pamflet gitu. Jadi orang-orang tuh langsung tertuju sama judul gitu. Kayak gitu. Ini juga dari perhitungan atau bukan perhitungan sih, dari feeling teman-teman juga. Jadi seringlah belajar. Jadi kadang gimana sih Kak buat desain bagus? Ya harus terus belajar. Dan lagi satu lagi nih, tips dari gua, banyakin referensi itu. Karena semakin teman-teman banyak lihat gambar, semakin teman-teman banyak lihat desain, selera desain teman-teman naik. Dan ketika selera desain teman-teman naik, teman-teman bakal ngebuat desain juga ya dengan bagus. Karena ketika desain teman-teman jelek dan teman-teman sering lihat desain bagus, alhasil teman-teman nggak bakal puas gitu loh. Sehingga teman-teman terus nyoba dan hasilnya bagus gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja dari gua. Banyak kurangnya kita coba diskusiin bareng-bareng di grup. Tetap semangat, jadilah desainer yang unggul dan jangan menyerah. Tetaplah berkarya. Semangat. Terima kasih.